Obrolan seputar wanita, keluarga, dan lingkungan hadir dalam Harmoni Keluarga. Harmoni Keluarga dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Jalan HM Haji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers. Kembali lagi bersama Widya Pradipta di sini dalam Harmoni Keluarga, persembahan dari DP3AP2 atau Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti biasa, kita akan membahas tema-tema yang menarik tentu saja ya. Kalau kemarin kita juga sudah mengikuti berbagai macam tema. Nah, kali ini juga tidak kalah menarik temanya, yaitu tentang Cinderella Kompleks pada remaja. Woi, apa itu ya? Menarik ya gitu. Menarik sekali gitu ya. Kenapa ada sindrom ini? Kemudian cara mengatasinya. Nah, kita akan bahas dengan narasumber yang Star Lovers yang sudah mengikuti via live streaming kita di starjogja.com sudah terlihat gitu ya. Yang pertama yaitu Ibu Erlina Hidayati Sumardi, Kepala Dinas P3AP2 DIY. Selamat siang Bu Erlina. Selamat siang Mbak Widya. Selamat siang semua Star Lovers dimanapun berada. Kabar baik ya Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat terus ya Ibu ya. Iya. Dan yang tidak asing ya, ini selalu ada di sini gitu ya. Mas Bro gitu ya, anggota DPRD DIY, Mas Bro Stefanus Christian Handoko. Selamat siang Mas Bro. Selamat siang semuanya. Sehat ya hari ini ya? Dimanapun sehat ya? berada, sehat dong. Sehat dong, harus sehat ya siang hari ini meskipun cuacanya tidak menentu ini ya. Kayaknya ada yang bocor. Panasnya luar biasa. Oh iya, tadi panas tuh sempat mendung juga di daerah sini ya. Oke. Tema kita hari ini menarik sekali nih Bu Erlina juga Mas Steve gitu ya, karena berkaitan dengan Cinderella Kompleks gitu ya. Kita tahu Cinderella itu kan salah satu ini ya. Bukan legenda, cerita dongeng anak-anak gitu ya. Apa kayaknya kaitannya? semua anak tahu ya Mbak ya. Iya. Cinderella. Ini udah dari zaman kecil sampai sekarang Cinderella-nya masih segitu aja ya. Oke. Cinderella Kompleks ini sendiri itu apa? Nah, kita akan bahas nanti ya. Kita ajak dulu Star Lovers untuk ikutan gabung bersama kami. Mungkin juga punya hal-hal yang kok kayak mirip ya gitu ya dengan yang terjadi nih di lingkungan sehari-hari. Bisa langsung sampaikan aja di 0818621013 atau juga di Instagram kita @starjogja_fm. Kita ke Bu Erlina terlebih dahulu karena membicarakan tentang sindrom Cinderella Kompleks ya Bu Erlina ya. Ini sindrom seperti apa sih Ibu? Sindrom yang cantik-cantik itu atau gimana gitu? Karena Cinderella gitu ya. Iya, jadi Cinderella Kompleks ini lebih umum diidap gitu ya. Terjadi di remaja putri. Artinya di usia-usia remaja sampai dewasa awal gitu ya. Karena memang ada peran-peran dari pola pengasuhan, apalagi di pola pengasuhan yang berbudaya patriarki gitu. Nah, Cinderella Kompleks sendiri kan ini dikenalkan oleh Colette Dowling pada tahun 1981 ketika beliau menulis tentang Women's Hidden Fear of Independence. Artinya ternyata ada perempuan-perempuan berdasarkan penelitiannya begitu, itu yang memiliki ketakutan tersendiri untuk mandiri gitu ya. Jadi malah justru tidak mengoptimalkan potensi dan bakatnya, tetapi takut untuk menjadi mandiri. Nah, Cinderella Kompleks ini banyak dialami oleh perempuan, itu kecenderungan untuk tergantung secara psikis kepada orang lain, dan orang lain itu biasanya laki-laki begitu ya. Jadi ada keinginan kuat untuk tergantung pada laki-laki, untuk dirawat, dilindungi, diamankan gitu ya, dibuat nyaman begitu, dan keyakinannya bahwa sesuatu di luar dirinya itulah yang akan menolongnya atau menyelamatkannya gitu. Jadi seolah-olah menggantungkan dirinya pada orang lain, terutama dari kekuatan yang lebih besar dari dirinya, artinya laki-laki gitu. Nah, pola pengasuhan memang sangat berpengaruh terhadap hari ini di dalam budaya-budaya di mana kemudian perempuan itu diposisikan sebagai anak yang lemah. Anak perempuan itu sebagai anak yang lemah, lebih lemah daripada anak laki-laki begitu ya. Sehingga kecenderungan untuk diproteksi, dimanjakan, diatur ini itunya, bahkan untuk keputusan-keputusan pun itu dibuatkan gitu ya, dibantu, tidak boleh keluar sendiri, bahkan harus ditemani. Ketika ada masalah kemudian dibantu untuk menyelesaikan dan sebagainya. Jadi ini akan berpengaruh nantinya ketika dewasa
anak perempuan itu kemudian bisa mengidap Cinderella Complex. Nah, sebetulnya setiap anak itu kan dimulai dari ketergantungan laki-laki maupun perempuan begitu. Nah, pola pengasuhan itu akan berpengaruh pada anak laki-laki atau anak perempuan itu akan mandiri atau tidak di dalam perkembangannya. Nah, kenapa kemudian pola pengasuhan ini menjadi penting untuk diperhatikan pada orang tua atau pada pengasuh anak, supaya memperhatikan kalau kemudian terhadap anak itu dilakukan pola pengasuhan yang memanjakan, tidak memandirikan dan sebagainya, itu akan menjadi masalah di dalam perkembangannya menuju dewasa. Karena kan kita sangat berharap dewasa itu menjadi mandiri, tidak lalu menggantungkan diri pada orang lain. Nah, di dalam Cinderella Complex, nah itulah yang terjadi. Ketidakpercayaan diri untuk menjadi independen gitu ya. Dan kemudian selalu mengharapkan seseorang itu menyelamatkannya dari segala kesulitan. Bukannya dia sendiri yang kemudian mengembangkan potensi, kemampuan, keterampilan dan sebagainya untuk bisa keluar dari kesulitan-kesulitan, tetapi di dalam pikirannya memang kemudian tercetak ya enak aja bergantung pada orang lain gitu. Untuk mengatasi semua kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Nah, maka memang sebaiknya kita mengenali diri kita ya, yang sudah terlanjur dewasa sekalipun begitu ya. Apakah kita memiliki kecenderungan Cinderella Complex ini atau tidak? Karena biasanya orang-orang yang mengidap Cinderella Complex ini kemudian punya masalah di dalam kehidupannya ketika harus berinteraksi atau menjadi pasangan dari orang lain gitu ya. Bahkan kasus-kasus yang kami tangani, KDRT dan sebagainya, itu ada banyak yang seperti ini. Ketika perempuan yang memang memiliki Cinderella Complex kemudian mendapatkan pasangan yang kebetulan tidak baik begitu ya perilakunya, maka kemudian tetap mempertahankan untuk tetap berada di dalam suatu relasi tanpa ada penyelesaian. Jadi mau-mau saja menjadi korban kekerasan terus-menerus begitu ya. Karena menggantungkan diri pada suami atau pasangannya tadi gitu. Itu mungkin Mbak Widya nanti akan banyak ya penyebabnya apa, kemudian apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dikembangkan dan sebagainya. Iya. Jadi ini artinya pola pengasuhan sejak kecil ini harus benar-benar ditanamkan gitu ya, supaya tidak terkena yang namanya sindrom Cinderella Complex itu tadi, karena dewasa akhirnya punya banyak dampaknya ya, Bu Erlina ya, gitu ya, luar biasa. Nah ini saya pengen tahu juga dari Mas Bro Steve gitu ya, karena ini sebagai sosok laki-laki, bagaimana melihat sindrom ini? Apakah memang masih banyak perempuan yang bisa dibilang ketergantungan gitu, Mas Bro? Ya, kalau kita ngelihat di Indonesia, kemudian kita lihat di Yogyakarta, memang kita masih perlu berusaha untuk menekan munculnya sindrom semacam itu. Dan kalau kita ngelihat di lapangan, memang ada muncul terus-menerus semacam itu, Mbak. Jadi kalau kita ngelihat generasi-generasi kita ini yang muda-muda juga masih muncul seperti itu. Kalau kita bayangkan terkait dengan kondisi semacam ini, kan bayangannya adalah generasi-generasi baby boomer yang masih memiliki karakteristik seperti itu, dan harapannya generasi milenial, generasi Gen Z gitu dan seterusnya itu sudah berubah, ternyata ya masih muncul juga. Dan setelah kita coba dalami juga, ternyata memang masih muncul stigma di masyarakat yang memandang bahwa perempuan itu kelas 2 gitu. Jadi kalau perempuan memang karakteristiknya memang dibuat tanda kutip ya, memang ya kelas 2, tidak perlu ya hal-hal yang keras, tidak perlu ada kemandirian, tidak perlu ada kemampuan lebih, sehingga ya memang disetting untuk bahwa perempuan itu ya memang kondisinya di nomor 2 kan, sehingga nanti muncullah ini istilah sindrom Cinderella ini, bahwa mereka akan selalu bergantung kepada pihak yang lebih kuat, terutama dalam hal ini adalah pria gitu kan.
Nah kalau kita ngelihat sekarang istilah-istilahnya muncul ya, bucin itu ya. Jadi kalau bisa itu ya, gue nggak akan bisa hidup nih, istilahnya anak remaja sekarang ya. Kayaknya aku nggak akan bisa hidup nih tanpa dia, padahal baru SMP, SMA gitu kan. Kemudian anak kuliah juga kayaknya gue kalau nggak ada dia, hidup tuh rasanya hampa gitu. Nah hal-hal semacam itu kan sudah ternyata doktrinasi dalam kehidupan di masyarakat kita muncul, bahwa perempuan itu nomor 2, ya paling ujung-ujungnya urusannya hanya 3, kasur, dapur, dan sumur. Jadi hanya seperti itu, dan ini mendoktrin sehingga ya perempuan itu merasa bahwa dia adalah kaum yang lemah, tidak mampu mandiri, tidak bisa melakukan sesuatu tanpa ada perlindungan dari pihak lain, terutama dari laki-laki. Dan gejala-gejala ini kita coba untuk siasati bagaimana stigma-stigma ini tidak terus muncul ya Mbak ya, terlebih di generasi-generasi mendatang ya. Jadi generasi muda-muda kita yang mau menuju ke Indonesia Emas seharusnya ya dalam status persamaan gender yang cukup baik. Jadi perempuan dan laki-laki tidak terkena dengan sindrom semacam ini gitu. Harapannya terutama yang perempuan juga tidak terlalu ya bergantung gitu. Dan kita mendorong seperti itu. Dan istilah terkait dengan yang tadi yang bucin tadi ya Mbak ya, bahwa sangat bergantung sekali, cinta sekali, dasarnya cinta sehingga nggak bisa melakukan apapun tanpa ada seseorang yang membantu dia gitu kan. Kalau di anak-anak remaja muncul seperti itu gitu. Harapannya seharusnya enggak gitu. Jadi harusnya perempuan itu menjadi perempuan yang mandiri, perempuan yang kuat, yang bisa melakukan berbagai macam sesuatu hal yang dia sukai, yang dia minati, yang memang sesuai dengan kondisi di lapangan kayak gitu Mbak. Oke, gitu. Jadi memang kita berada dalam budaya patriarki begitu ya Bu Erlina, yang mau tidak mau memang membentuk stigma itu tadi hingga akhirnya perempuan bisa dikatakan kelas kedua gitu ya setelah laki-laki. Nah ini dampaknya sendiri bagi remaja ya Bu Erlina, karena remaja ini kan benar-benar fase di mana mereka mencari jati diri gitu ya. Dampaknya dari sindrom Cinderella kompleks ini sendiri bagi remaja putri khususnya ini seperti apa Bu Erlina? Ya yang jelas adalah para remaja ini berkembang di dalam dirinya begitu ya. Biasanya tidak mampu memutuskan untuk dirinya sendiri, Pak. Jadi apa-apa tanya gitu, apa-apa minta orang lain yang memutuskan. Terutama orang lain itu adalah orang yang dia membuat bergantung tadi. Nah kemudian juga bisa juga pacar loh, yang itu seperti yang tadi Pak Steve katakan tadi, bucin gitu. Jadi kalau memutuskan apa-apa itu tanya pacarnya, biar pacarnya yang memutuskan, dia ngikut gitu. Kemudian juga dia tidak bisa kemudian mengembangkan potensi bakat, minat, kreativitasnya begitu, karena dia dalam kondisi yang tertekan, tidak mampu mengeksplor diri begitu ya, menyerahkan dirinya pada keputusan-keputusan orang lain gitu, yang mungkin keputusan orang lain bagi dirinya itu ya tidak yang terbaik bagi dirinya gitu. Jadi dia menyerah pada sikap untuk bisa memutuskan bagi diri sendiri yang mungkin terbaik. Nah kemudian juga di dalam dirinya ada muncul keinginan-keinginan yang tidak sadar gitu ya, keinginan tak sadar untuk harus selalu dilindungi, dirawat orang lain, diperhatikan dan sebagainya, sehingga di dalam relasi terutama dengan teman, lawan jenis, pasangan dan sebagainya itu akan bermasalah gitu. Tidak semua orang kemudian bisa memahami keinginan-keinginan dia gitu, yang seringkali juga keinginan dia sendiri tidak bisa dikomunikasikan dengan baik juga gitu. Lebih banyak diam, lebih banyak ingin diputuskan gitu dan sebagainya. Lalu ini jelas nantinya akan menghalangi, salah satunya adalah menghalangi untuk eksplor dunia luar gitu ya. Karena ketakutan-ketakutan, merasa tidak mampu, merasa takut terhadap kondisi baru atau situasi baru, lingkungan baru. Kemudian juga sangat berpengaruh nanti di dalam mengembangkan pendidikannya. Mungkin ketika harus eksplor beasiswa ke luar negeri misalnya, atau harus masuk perguruan tinggi di luar kota, di luar dari tempat domisilinya, atau ketika nanti sudah bekerja, kemudian bagaimana dia akan mencari pekerjaan, sudah takut duluan gitu terhadap hal-hal baru yang di luar dari dirinya, karena dia merasa tidak mampu, merasa semua berbahaya bagi dirinya gitu ya, karena memang tidak dilatih dari sejak kecilnya untuk menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan dan memutuskan yang terbaik bagi dirinya tadi.
kemudian juga seringkali ini yang tidak kita inginkan, karena ketergantungan yang sangat terhadap sosok yang lebih kuat, dalam hal ini laki-laki tadi, itu membuatnya memutuskan untuk menikah secara dini. Beranggapan bahwa dengan menikah maka akan ada orang yang melindungi dirinya, akan merawatnya, akan membuat dia nyaman. Padahal kan tidak semuanya demikian begitu ya. Bahkan seringkali memutuskan untuk menikah dengan orang yang jauh lebih tua. Waduh. Ya, jadi hal-hal seperti ini sudah tentu memang harus kita pahami begitu ya, sehingga apa yang terjadi pada diri kita itu kita pahami, dan kemudian bila itu memang sebuah permasalahan atau kelainan mental, psikologis begitu ya, kita cari bantuan gitu, supaya tidak berlarut-larut menjadi sebuah masalah. Nah, di dalam pola pengasuhan kan itu sangat berpengaruh. Seringkali kita selalu dengar gitu ya, kalau anak sulung itu mandiri banget, anak bungsu itu tergantungan banget, manja gitu ya Bu ya, labelingnya manja. Anak tengah itu bisa mandiri, bisa enggak gitu ya. Nah, anak yang satu-satunya atau anak tunggal itu seringkali kemudian tidak bisa menjadi mandiri karena dimanja, dilindungi dan sebagainya oleh orang tuanya gitu. Tapi ini kan sangat tergantung dari pola mindset orang tua dan pengetahuan orang tua tentang pengasuhan yang baik. Nah, tidak selalu kemudian anak tunggal itu seperti itu, berkecenderungan menjadi Cinderella kompleks juga tidak selalu begitu ya. Kemudian anak bungsu juga tidak selalu kemudian tumbuh kecenderungan menjadi Cinderella kompleks. Tetapi memang di dalam penelitian Mbak Widya, kecenderungan anak yang dari keluarga broken home, anak perempuan dari keluarga broken home itu menjadi berkembang Cinderella kompleks itu memang menurut para peneliti memang besar. Jadi ketika orang tua dipandang anak tidak bisa menjadi panutan atau pedoman yang baik begitu ya. Kemudian bercerainya orang tua, ketika si anak kemudian ikut ibu gitu, kemudian terputus pola pengasuhan dari bapak, atau si anak berkembang di dalam sebuah keluarga yang tidak harmonis, yang juga mungkin ibunya terlalu patuh pada bapaknya begitu, sehingga dia setiap hari melihat itu, maka kemudian kecenderungan-kecenderungan yang berkembang di dalam psikologisnya itu akan meniru untuk juga sangat patuh tadi terhadap pasangannya. Nah, maka memang kita harus mengenali beberapa gejala-gejala untuk kemudian ya kita mencari bantuan untuk hidup yang lebih baik gitu. Ini terjadi rata-rata di perkotaan atau sudah dimanapun ya, semua wilayah nih? Cuma memang kecenderungan masyarakat pedesaan mungkin lebih mandiri ya, karena memang eksplor alamnya lebih besar gitu ya, lebih dibiarkan untuk mengeksplorasi gitulah, dan kemudian juga memiliki kesempatan untuk eksplor juga ke tempat-tempat di luar dari desanya, misalnya ke kota dan sebagainya. Dan memang karena bapak ibunya biasanya bekerja begitu ya, bertani dan sebagainya, sehingga anak menjadi lebih mandiri, termasuk ketika dipasrai untuk ngasuh adik-adiknya gitu ya. Nah, itu banyak pengasuhan di pedesaan itu malah justru memberikan dampak positif bagi perkembangan anak. Ini satu kenyataan yang ternyata berbanding terbalik gitu ya, antara yang di perkotaan maupun di pedesaan ini. Mas Steve tadi melihat bahwa dampaknya, kemudian faktor-faktor yang mencetuskan sindrom Cinderella kompleks tadi, bahkan sampai ke pernikahan dini, ini luar biasa gitu ya. Sebesar itu dampak dari sindrom Cinderella kompleks ini. Nah, apakah sudah ada regulasi yang bisa merespon stigma atau sindrom ini nih? Jadi saya cukup bahagia ya, di daerah istimewa Yogyakarta ini memang pemerintahan kita itu memang konsen sekali terkait dengan hal-hal semacam ini. Minimal ada 3 perda yang bisa menjadi payung hukum untuk kita berperan mengatasi berbagai macam permasalahan terkait dengan hal-hal semacam ini. Yang pertama adalah terkait dengan perda kesehatan mental. Kemudian ada juga perda terkait dengan pemenuhan hak anak. Kemudian yang terbaru adalah terkait dengan pengarustamaan gender. Jadi ini perda ini lintas OPD ya,
lintas OPD yang tujuannya salah satunya adalah mendorong bagaimana kita mencoba mengentaskan permasalahan-permasalahan yang tadi diungkapkan terkait dengan perempuan yang menjadi tidak mandiri, tidak memiliki kemampuan untuk bisa survive ketika dalam kondisi tertekan, kondisi yang memang tidak biasa, karena memang sejak awal di pola asuhnya memang tidak membuat anak perempuan tersebut untuk bisa mandiri kayak gitu. Jadi di Perda ini menurut saya cukup powerful untuk mendorong berbagai macam program kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Sampai juga kalau tadi disinggung juga apakah kondisi itu menjadi masalah bagi dia pribadi atau lingkungan, berarti sudah tahapannya, sudah tingkatannya sudah medium ya. Jadi itu menjadi suatu permasalahan kesehatan bagi dia, kesehatan mental bagi dia, bahwa gue kayaknya nggak bisa apa-apa nih, saya ini nggak bisa apa-apa nih kalau nggak ada si A, si B, si C gitu kan. Seharusnya kalau orang normal kan tidak seperti itu juga kan gitu kan. Nah itu juga kita memiliki berbagai macam perda yang mendorong upaya untuk penanganan permasalahan-permasalahan semacam itu. Jadi perda ini cukup baik menurut saya. Jadi belum tentu di level provinsi di luar daerah istimewa Yogyakarta punya. Jadi menurut saya ini salah satu langkah yang cukup progresif bagi daerah istimewa Yogyakarta untuk mengatasi permasalahan semacam itu. Gitu. Jadi kalau kita bedah lagi ke lebih dalam gitu terkait dengan perda ini, ada berbagai macam upaya Mbak, mulai dari promotif, kemudian ada preventifnya, kemudian ada kuratifnya, kemudian sampai dengan rehabilitasinya seperti apa. Promotifnya seperti yang kita lakukan bersama ini. Jadi kita mencoba untuk menyadarkan kepada masyarakat, mempromosikan terkait dengan pencegahan. Kondisi ada di lapangan, ada faktanya, ada terjadi. Nah yuk kita mari-mari bersama-sama untuk bergerak ke arah yang sama. Kemudian kita juga melibatkan berbagai macam pihak ya, sektor. Tidak hanya menjadi beban salah satu pihak, oh ini bebannya pemerintah daerah nih. Nah tidak seperti itu, tapi juga kita melibatkan berbagai macam sektor Mbak, mulai dari pemerintah, DPRD, kemudian sekolahan, masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan, layanan kesehatan dan seterusnya. Jadi memang permasalahan ini terlihat simpel tapi sebenarnya kompleks juga. Jadi kita tidak pengen generasi kita itu generasi yang lemah, generasi yang hanya berat sebelah ya. Maksudnya hanya kita mengandalkan laki-laki saja ya untuk berperan dalam proses pembangunan. Pak Prabowo, Mas Gibran, dalam berbagai macam pidatonya ya terkait dengan bagaimana membangun Indonesia emas, Indonesia unggul gitu kan. Ya memang memberikan kesempatan kesetaraan kepada semua pihak, perempuan dan laki-laki. Dan untungnya di kita Mbak, jadi selama 2018, kemudian 2022, 2023 kita menghasilkan berbagai macam produk hukum yang menurut saya sangat membantu gitu, sangat membantu sekali bagaimana kita di pemerintah itu bisa mendorong, mencoba untuk mengatasi kondisi-kondisi yang ada. Bahkan mulai yang tadi saya bilang tadi, dari tahapan awal promotif gitu, kemudian kita masuk kepada kuratif, kemudian preventif dulu ya, kemudian sampai dengan rehabilitatif. Jadi banyak tingkatan yang kita bisa lakukan. Dan kita beruntung punya ini Bu Erlina yang sangat luar biasa ya, mendorong juga berbagai macam program-program yang memang sesuai dengan zamannya ya. Kondisi sekarang orang banyak sekali menyinggung, bahkan kalau kita bicara mengenai pemerintah pusat, bahkan dunia ya, bahwa ke depan itu akan ada lonjakan cukup besar terkait dengan mental health, kesehatan mental. Betul. Nah kalau kita bicara ini sindrom Cinderella ini ya, itu sebenarnya bagian dari kesehatan mental. Betul gitu. Jadi kita sudah di DIY ini sudah mulai bahwa ke depan pasti ada lonjakan semacam itu. Kita mempersiapkan diri, jangan sampai kita gagap, jangan sampai kita tidak siap. Dengan kondisi kekuatan fiskal kita yang terbatas, kita mencoba lebih dulu lah istilahnya, benar-benar preventif supaya jangan sampai kita di ke depan tuh gagap. Ternyata lonjakannya tidak seperti yang kita prediksi, ternyata lonjakannya sangat luar biasa. Orang-orang kelompok marginal, perempuan itu ternyata sangat banyak. Atau bukan hanya kelompok perempuan saja, ternyata pria-pria juga mengalami
sindrom yang mirip, bergantung sama perempuan. Saya ini kalau bangun pagi nggak ada perempuan, ketemu perempuan gimana? Saya kalau kuliah gitu nggak bisa deh. Kalau kerja kalau nggak ada perempuan kayaknya gimana? Itu juga kan bisa jadi muncul, Mbak. Jadi sekarang memang dibicarakan bahwa perempuan lah yang akan memiliki lonjakan itu, tapi bisa jadi laki-laki juga karena pengaruh pressure yang ada ya sekarang sangat luar biasa, ekonomi, politik, suasana kenegaraan, suasana di daerah istimewa Yogyakarta juga mungkin bisa menyebabkan kayak gitu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kita mencoba mendorong dengan adanya 3 perda itu. Ya menurut saya ketika kita coba dalami lagi, ya minimal kita sudah punya payung hukum yang bisa membantu teman-teman di OPD, Mbak. Di P3P2, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial bisa bersama-sama bekerja sama untuk berkolaborasi. Ini ada potensi masalah ke depan terkait dengan kesehatan mental, dan kalau kita bicara spesifik terkait dengan sindrom Cinderella ini. Gitu, Mbak. Oke. Jadi sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan, termasuk juga ada payung hukum tadi gitu ya, supaya bisa melindungi ya stakeholder terkait juga gitu ya, untuk meminimalisir ya, mungkin kalau menghabiskan butuh waktu yang cukup lama ya Bu Erlina ya gitu ya, meminimalisir atau mengatasi sindrom Cinderella kompleks ini yang terjadi di dalam masyarakat. Oke, Mas Steve dan juga Ibu Erlina, kita jeda terlebih dahulu gitu ya, dan terima kasih juga yang sudah bertanya, ternyata cukup banyak nih, dari tadi nyala terus ya handphonenya. Karena menarik. Kita jeda, saya keep dulu beberapa pertanyaannya, akan kita jawab setelah lagu berikut ini. Kita kembali lagi dalam Harmoni Keluarga Star Lovers, dan sudah banyak yang bertanya, terima kasih sekali. Itu artinya memang tema kita ini tema yang sangat dekat begitu ya Bu Erlina dan juga Mas Bro Steve, ini dekat sekali dengan kita. Bahkan mungkin banyak juga orang tua yang curhat colongan nih, bagaimana caranya mengantisipasi gitu, bagaimana caranya supaya bisa lebih dekat dengan putrinya gitu ya. Dan sudah ada beberapa pertanyaan, saya bacakan terlebih dahulu begitu ya. Terima kasih untuk Ibu Murtinah di Kadisoka. Saya mau tanya, ini sebenarnya masalah saudara, tapi saya pengen tanyakan juga terkait dengan tema juga, bahwa punya anak perempuan tunggal gitu ya. Nah, bagaimana ya caranya supaya anak putri remaja usia SMA yang sama sekali itu tidak mau belajar karena mengandalkan aplikasi, dan bagaimana juga langkah yang diutamakan di rumah, karena maunya di rumah cuma main HP terus. Kemudian orang tua juga berupaya untuk antar jemput karena tidak mau kekhawatiran yang berlebihan mungkin ya Bu ya, kekhawatiran nanti pergi sama pacarnya dan sebagainya. Mungkin ada saran nih. Menarik ini ya Bu Erlina terlebih dahulu nih. Anak tunggal tadi sebagian, artinya sebagian itu memang kemudian orang tua sangat memanjakan, sangat memprotek, karena cuma satu-satunya gitu ya. Betul. Takut kalau terjadi sesuatu gitu. Takut kalau gagal pendidikannya, takut kalau gimana-gimana gitu, termasuk dari sisi keamanan, sehingga antar jemput kemana-mana, diantar, dijemput, diawasin gitu ya. Sehingga hal-hal seperti ini kalau dilakukan dengan terlalu gitu ya, dan tidak disertai dengan pendidikan atau edukasi untuk kemandirian si anak, memberikan tantangan-tantangan tadi, bahkan memberikan persoalan-persoalan gitu ya, kesulitan-kesulitan yang si anak harus hadapi sendiri misalnya begitu ya. Nah itu anak akan kemudian kecenderungan untuk berkembang menjadi pribadi yang tidak mandiri, karena ya apa-apa sudah disiapkan, apa-apa sudah disediakan, difasilitasi dan sebagainya. Termasuk seringkali terhadap anak tunggal kan orang tua takut untuk memperlakukan dengan lebih keras gitu ya, misalnya larangan-larangan gitu, disiplin dan sebagainya, karena ya cuma anak satu-satunya, nanti kalau dia mutong gitu ya, ngambek dan kemudian pergi dari rumah kan repot gitu. Nah sehingga hal-hal yang harusnya itu dilakukan oleh orang tua untuk memandirikan si anak itu kemudian di skip gitu ya. Nah ini akan merugikan si anak sendiri. Jadi meskipun tidak semua orang tua dengan anak tunggal seperti itu, ada beberapa orang tua yang saya tahu kemudian berhasil untuk memandirikan si anak, dan kemudian anak berkembang dengan optimal dan menjadi pribadi dewasa yang mandiri gitu. Nah memang harus ada
pola pengasuhan yang tepat begitu, cara berkomunikasi yang tepat antara orang tua dengan anak, apalagi yang anak tunggal, sehingga kemudian terjadi kesepakatan bersama. Artinya dipahamkan bahwa apa yang terbaik didiskusikan bersama begitu, sehingga kemudian ada kesepakatan bersama. Jadi tidak memaksakan gitu ya, tidak memaksakan melakukan sesuatu terhadap anak. Nah, sebetulnya itu harusnya dimulai dari sejak awal perkembangan anak, bukan ujuk-ujuk ketika anak sudah remaja gitu ya. Jadi memang hal-hal seperti itu, pendekatan terhadap anak, komunikasi, diskusi, menyepakati sesuatu dan dilakukan dengan happy begitu ya. Itu dilakukan sejak anak masih kecil. Pemahamannya, sehingga tidak ada keterpaksaan, tidak ada pemaksaan dan sebagainya. Nah, apalagi ketika kemudian si anak tumbuh menjadi remaja, sudah mulai jatuh cinta terhadap lawan jenis, ada kekhawatiran tersendiri orang tua terhadap perkembangan pergaulannya dan sebagainya, yang kemudian dipaksakan untuk memproteksi gitu. Nah, ini juga akan berkembang tidak baik. Nah, maka memang dari awal pengasuhan itu harus dilakukan dengan baik. Nah, jangan sampai teledor begitu ya. Menjadi orang tua itu ya seumur hidup loh sebetulnya ya. Jadi perkembangan anak harus diikuti terus, diawasi terus gitu. Jangan sampai lepas komunikasi. Meskipun anak itu sekolah di luar kota atau berbeda domisili atau tinggal di asrama atau bagaimana, tetap komunikasi tidak boleh putus. Tidak ada jeda untuk kemudian bisa berelasi dengan baik terhadap anak. Sehingga apapun nanti kemudian bisa diikuti. Nah, anak tunggal yang kemudian sudah terlanjur gitu ya. Terlanjur misalnya terjadi konflik dengan orang tua, ada ketidakpuasan dan sebagainya, baik orang tuanya sendiri maupun anak terhadap orang tua begitu ya. Itu harus diatasi. Nah, sebetulnya kalau di dalam layanan pemerintah di DIY terutama itu ada yang namanya Pusat Pembelajaran Keluarga, Mbak Widya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Steve itu terkait regulasi-regulasi. Dari regulasi-regulasi itu kemudian muncul fasilitasi dari pemerintah daerah untuk kemudian mendirikan dan mengoperasionalkan Pusat Pembelajaran Keluarga. Dan ini ada gedungnya tersendiri. Di semua kabupaten kota kita punya. Di provinsi, di DIY juga ada. Kemudian karena kita juga memahami waktu masyarakat itu tidak harus kemudian bisa datang ke pusat-pusat pembelajaran keluarga, itu kita lengkapi dengan yang online. Namanya TESAGA, Telekonseling Sahabat Anak dan Keluarga. Nah, itu siapapun bisa mengakses secara gratis, baik Puspaga maupun TESAGA. Kalau yang TESAGA itu nggak ada liburnya, Mbak, 24 jam 7 hari seminggu gitu. Luar biasa. Sehingga kalau tengah malam gabut pengen curhat dan sebagainya silakan. Dini hari itu mau nelpon, mau WA atau melalui media sosialnya TESAGA gitu juga boleh dan akan dilayani. Nah, kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi tadi itu kan tidak bisa dibiarkan kalau terjadi konflik terus. Maka carilah bantuan. Bisa ke Puspaga ini yang gratis tadi, atau TESAGA untuk curhat online, ataupun ke klinik-klinik psikologi, klinik-klinik psikolog tadi. Karena ini memang harus kemudian kalau sudah terjadi konflik atau ketidakharmonisan komunikasi, memang harus dilakukan konseling, konsultasi. Bahkan bila diperlukan, kalau konfliknya itu sudah sangat memanas gitu ya, memerlukan untuk perubahan perilaku juga harus dilakukan oleh profesional tadi, oleh psikolog, oleh konselor psikologi, tergantung dari berat ringannya. Gitu Mbak, jadi jangan dibiarkan gitu ya. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Iya. Mungkin kalau butuh bantuan itu tadi ada Pusat Pembelajaran Keluarga yang bisa dimaksimalkan. Ada TESAGA, ada Puspaga. Googling gampang gitu. Mau domisilinya di mana? Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, ada semua. Oke. Sebelum menjawab yang tadi, saya ini kebetulan ya, karena pas ada Mas Bro Steve ini sebagai wakil gitu ya, wakil dari laki-laki atau seorang ayah gitu ya. Ini ada pertanyaan menarik juga dari Bu Tiwi bahwa membaca konten parenting, bahwa katanya kalau ada pelibatan peran ayah di situ ketika mendidik seorang putri apalagi gitu ya, remaja, supaya tidak ke pergaulan yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, nanti tanggapannya seperti apa juga dari Bro Steve juga terkait dengan ini tadi, aplikasi ya. Karena ini pesannya dari Bu Murtina tadi, Mbok, dibantu ini bagaimana caranya supaya aplikasi seperti ini itu bisa diatasi oleh pemerintah dan mungkin ada undang-undangnya juga. Monggo. Oke. Jadi kalau kita bicara mengenai permasalahan semacam ini memang tidak bisa instan ya Mbak.
Jadi problemnya ketika kita bicara cara penanganan di dalam keluarga ya, kita ada beberapa tahapan ya. Kalau kita bicara di dalam keluarga inti memang tidak bisa instan. Ketika kita sudah terbiasa dengan gaya komunikasi yang cukup buruk ya, sejak dari balita, kemudian remaja, kemudian muncul tidak trust ya terhadap orang tua, tidak ada rasa nyaman untuk berkomunikasi, maka timbul tadi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Si anak itu nggak bisa curhat kepada orang tuanya. Nah, begitu anak itu tidak bisa mengeluarkan unek-uneknya, problem yang ada di dalam diri dia, entah itu di rumah, di pertemanan, di sekolah gitu, ya orang tua juga sulit untuk bisa mencari solusi bagi si anak itu gitu kan. Ini yang banyak sekali terjadi, kayaknya mayoritas di kebudayaan kita gitu ya. Di kebudayaan kita itu anak itu untuk bisa berkomunikasi kepada sosok ibu, sosok ayah itu kayak ada jarak ya? Ada jarak gitu. Ada kayak semacam kita mencoba untuk mereka mendidik mereka harus hormat, tapi kebablasan sehingga mereka merasa bukan cuma hormat saja tapi muncul rasa takut. Nah, itulah yang menyebabkan ya kalau kita tarik lagi ke dalam lingkup keluarga ya, anak itu tidak bisa ngomong sebenarnya aku lagi ada masalah kemudian minta bantuan. Nah, ketika itu terjadi maka ya tadi apakah ada figur ayah di sana, ada figur yang bisa membantu dia untuk menjadi mandiri? Di situ ada gap, Mbak. Seharusnya kan ketika anak itu dari proses masih kecil ya diberikan pemahaman komunikasi yang baik, kemudian diberikan contoh yang baik, tumbuh kembangnya akan optimal, akan baik seperti yang kita harapkan, menjadi anak yang mandiri gitu kan. Tapi ternyata kan memang di dalam kebudayaan secara umum di Indonesia ya kayak ada rasa gap berbeda, seperti yang kalau kita ngelihat bahwa kalau lebih nyaman lagi kalau anak sama ayah itu seperti bestie ya, seperti teman. Dengan ibu seperti teman, bisa melakukan hangout bareng, main bareng, komunikasi dengan nyaman. Nah, itu sepertinya kuncinya menurut saya adalah komunikasi, memperbaiki komunikasi. Tidak gampang, tidak mudah untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan anak, begitu juga anak berkomunikasi dengan ayah, dengan keluarga. Bisa jadi kan bapaknya pulang, anaknya sebenarnya kan mencari perhatian dengan mencoba untuk memulai ngobrol dengan topik yang dia suka, ya tentang pelajaran, tentang hobi dia dan lain-lain. Orang tuanya udah capek dengan pekerjaan dan lain-lain. Dengan ibu juga sama seperti itu juga gitu kan. Jadi memang problem pertama adalah komunikasi menurut saya, Mbak. Jadi komunikasi ini penting di lingkup keluarga itu, bagaimana membuat semua keluarga itu bisa saling berkomunikasi dengan baik. Ayah dengan ibu, ibu dengan ayah, ayah dengan anak, anak dengan ibu, dan seterusnya seperti itu. Dan menurut saya terkait dengan hal semacam ini juga tidak bisa kita berikan memasrahkan diri kepada keluarga saja gitu, Mbak. Jadi memang kita perlu kolaborasi bersama, perlu kolaborasi kepada berbagai macam pihak. Sekolahan gitu ya. Sekolahan juga punya peran loh, tidak hanya mendeliver terkait dengan mata kuliah yang diajarkan, kurikulum yang sedang berjalan, tapi juga harus memastikan tumbuh kembang anak itu berjalan secara optimal, memperhatikan secara psikologi anak ini tumbuh kembangnya seperti apa sih. Tidak hanya melihat bahwa si anak ini matematikanya 6, 7, kemudian bahasa Inggrisnya berapa. Tidak hanya seperti itu. Seharusnya yang kita harapkan ke depan memang lembaga pendidikan itu kan karena durasinya lama gitu kan, anak dalam usia TK sampai dengan dia selesai remaja mayoritas juga ada di lingkungan sekolah. Jadi kita juga minta, makanya di dalam perda-perda ini juga melibatkan lembaga pendidikan. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi diharapkan juga berkontribusi untuk bisa membantu. Kemudian kepada masyarakat tentunya juga kita berharap bahwa stigma-stigma yang terjadi harus bisa dikurangi untuk bisa bagaimana kita mendorong kemandirian. Tadi juga disinggung terkait dengan aplikasi ya, Mbak ya. Terkait dengan aplikasi, kita memang tidak bisa menghindari terkait dengan perubahan zaman ya. Perubahan zaman yang sangat luar biasa, anak-anak sangat dekat sekali dengan perangkat teknologi. Jadi memang kita perlu mendorong
bagaimana pemanfaatan teknologi itu secara bijak. Jangan sampai pemanfaatan teknologi itu digunakan secara negatif gitu. Kita tidak bisa melarang bahwa platform tertentu yang tadi aplikasi-aplikasi tertentu yang sudah sangat banyak digunakan oleh masyarakat, kemudian kita larang nggak boleh. Ya, kita mencoba untuk menempatkan diri tadi. Misalkan ayah, ibu melihat anaknya kok lebih banyak menggunakan teknologi itu, apakah nantinya muncul ketergantungan terhadap teknologi. Ya, kita coba kasih tahu bahwa tools alat-alat teknologi semacam itu, platform semacam itu hanya tools membantu, tidak bisa menjadi yang utama. Jadi kalau kita bergantung gitu ya, itu akan menjadi permasalahan. Dan satu lagi Mbak, terkait tadi anak tidak mau belajar, tidak mau lebih banyak bermain, lebih banyak fokus pada hal yang lain, belajar dikesampingkan. Saya punya satu hal yang menurut saya cukup baik ya, menurut pandangan saya, opini saya cukup baik adalah kadang anak-anak itu tidak disampaikan tujuan, Mbak. Kamu belajar matematika tujuannya apa sih? Belajar materi ini tujuannya seperti apa? Biasanya hanya di tujuan jangka pendeknya, kamu belajar nanti nilainya bagus. Hanya titik itu. Seharusnya kita juga harus terbuka ya zaman sekarang gitu, bahwa untuk bisa mencapai kesuksesan kita harus memberikan keteladanan, kita harus memberikan contoh. Si A, si B, si C, mereka itu bisa sampai titik seperti itu, dia berproses. Prosesnya mulai dari apa? Belajar di sekolah, belajar dari pengalaman dan seterusnya, pekerjaan dan lain-lain. Itu bisa mencapai kesuksesan itu. Tapi kalau kita hanya mendeliver bahwa kamu harus belajar tanpa memberikan tujuan. Anak-anak sekarang kan lebih rasional ya. Pikirannya itu rasional. Sebenarnya gue tuh belajar kayak gini tuh untuk apa sih gitu. Nah itu dia bertanya. Nah kita juga harus bisa sampai titik bahwa kalau kamu belajar seperti ini dibutuhkan loh. Kalau kamu cita-citanya sebagai arsitek, cita-citanya sebagai programming, cita-citanya sebagai orang-orang yang teknikal ya, basic matematika ya harus minimal ya kuat gitu kan. Karena di situ ada perhitungan macam-macam. Kalau kamu pengen di dunia alam gitu ya diperkuatlah pengetahuan alam gitu. Karena relate sekali. Kalau kamu mau jadi peneliti di kelautan gitu ya, minimal paham betul bagaimana kita berenang ya gitu kan. Kamu dipaksa berenang nih, kamu nanti sehat gitu segala macam. Kita nggak bisa memberikan penjelasan pilihan-pilihan hidup di luar sana. Kalau kamu belajar seperti ini, kamu punya potensi untuk bisa A, B, C, D dan seterusnya. Kalau kamu senang belajar fisika, potensi yang bisa kamu dapat nanti adalah seperti ini. Itu bisa memacu, Mbak. Jadi kita berharap bahwa generasi kita itu kita dorong untuk bisa memiliki harapan, Mbak, tujuan. Kalau dia nggak punya, ya sudahlah. Apalagi mereka sudah punya stigma tadi di bawah tadi, bahwa saya ini adalah orang-orang yang terkena sindrom Cinderella. Aduh biarin aja, nanti juga ada suamiku datang, dia orang kaya. Ya kan? Berharap ada pangeran ya. Betul, yang menyelamatkan. Dia itu model gitu. Daripada gue gini, mending gue belajar make up yang cantik gitu kan. Gue nggak usah mikir matematika, nggak usah mikir belajar. Yang penting gue bagaimana muka aku enak dilihat gitu. Mudah-mudahan ada pangeran dari luar sana yang kepleset melihat saya gitu. Itu Mbak, stigma-stigma model-model kayak gitu, pemahaman semacam itu memang ya terjadi di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Jadi ini memang PR bagi kita semua sih. Jadi kita mendorong berbagai macam pihak untuk ya bekerja sama, berkolaborasi, tidak bisa bekerja sendiri Mbak. Betul. Jadi orang tua juga sekarang juga punya beban berat loh sebenarnya. Dengan kondisi seperti ini kita nggak kebayang bahwa teknologi mempengaruhi semua sektor sampai ke anak kita juga mempengaruhi. Hari, pagi, siang, sore mereka pegang HP kan. Kita nggak bisa nyetop juga. Kita bapak ibu di sekolah kerja dan lain-lain, curi-curi mereka kan bisa jadi seperti itu untuk akses berbagai macam-macam. Yang bisa kita lakukan adalah memberi pemahaman ke mereka supaya mereka bijak dalam menggunakan apa yang mereka gunakan. Jangan mengakses ABC. Kita berikan penjelasan dan seterusnya. Seperti itu Mbak. Dan orang tua juga harus belajar terus ya Pak. Iya, nggak bisa Mbak sekarang. Jangan stagnan. Jadi kita pasrahkan hanya ke satu sisi. Ini urusan Pemda, urusan pemerintah, urusan sekolah. Kemudian kan kita sudah bayar mahal-mahal ke sekolah. Gitu nggak bisa juga gitu. Jadi memang harus kolaborasi semua pihak. Pemerintah
pemerintah dalam hal ini DPR juga berperan ya untuk bagaimana membuat payung hukum juga ya, supaya teman-teman di OPD juga lebih mudah untuk berkreasi terkait dengan program kegiatan dan anggarannya, karena merasa nyaman, sudah ada payung hukumnya kok gitu. Kita bagaimana mendorong masyarakat secara luas juga untuk berkolaborasi. Media juga harapan kita juga nggak hanya radio ya, mungkin channel-channel yang lain juga mengisi ya, promotif bahwa perempuan itu berdaya loh, perempuan itu berdaya, bisa memiliki potensi gitu. Jangan sampai malah sebagai corong komunikasi secara luas malah mengkomunikasikan hal yang sebaliknya gitu. Padahal kita perlu kesetaraan untuk membangun Jogja, daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi lebih hebat lagi gitu. Sama-sama bekerja bersama. Oke, tujuannya ke situ ya. Iya. Ya, ini bisa disampaikan juga Bu Erlina pada orang tua gitu ya, untuk bisa lebih memahami terkait dengan sindrom Cinderella kompleks ini. Mungkin saja ini ada orang tua yang sudah, oh iya bener juga ya, melalui siaran kita atau podcast kita di siang hari ini, oh iya bener ya, kalau udah kejadian kayak gini apa ini yang harus dilakukan sebagai orang tua nih. Monggo Bu Erlina. Jadi tadi saya sampaikan orang tua itu belajar seumur hidup gitu ya ketika menjadi orang tua itu. Dan seringkali mengkomunikasikan terhadap anak itu harus sebaik-baiknya. Jangan karena pengasuhan yang adate itu zaman kita diasuh dulu gitu ya, disampaikan kepada anak tanpa penjelasan yang konseptual dengan zaman sekarang gitu. Karena akan menimbulkan penolakan dari si anak. Sukanya mong sing biyen sing diceritake gitu. Nah, sehingga memang pola komunikasi yang beradaptasi dengan zaman juga harus dilakukan gitu ya. Jadi orang tua itu bukan hal yang mudah. Jadi sebelum jadi orang tua pun harusnya belajar dulu, Mbak. Tidak hanya ketika pelatihan atau edukasi pranikah tok gitu ya. Tetapi ya harus belajar. Nanti kalau punya anak gimana, pola pengasuhannya gimana, dan kemudian disepakati dari awal dengan pasangan. Sehingga kemudian kesepakatan itu yang dijalankan gitu. Dan harapan kita kan memang dari awal nanti ya, mengasuh anak, mendidik anak itu dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh orang tuanya, baik bapak maupun ibu, dan harus tumbuh kesadaran dan kesepakatan untuk bersama-sama. Jangan dipasrahkan tok hanya pada ibu misalnya gitu ya. Atau ketika menjadi orang tua tunggal dengan situasi-situasi tertentu, harus juga dilakukan bagaimana supaya menjadi orang tua tunggal itu tetap bisa mengasuh dengan baik. Artinya tetap mendapatkan, si anak tetap mendapatkan bagaimana pengasuhan dari perempuan dan dari laki-laki. Bisa kemudian mendelegasikan begitu ya kepada saudara Pak D, Bude, Pak Le gitu, atau Simbah Kakung begitu ya. Ya, atau kalau memang tidak ada seorang pun yang bisa kemudian melengkapi pengasuhan itu, toh ada Puspaga tadi. Ada Tesaga juga, tempat bagaimana kita harus konsultasi tentang pengasuhan. Artinya jangan diabaikan. Nah, kemudian juga anak-anak yang dalam perkembangannya sudah kebacut gitu ya. Kemudian dikenali memiliki sindrom Cinderella kompleks ini, supaya tidak kemudian berkembang menjadi masalah di dalam kehidupannya. Nah, memang kemudian harus dilakukan konseling konsultasi tadi dengan profesional begitu, supaya kemudian kecenderungan itu bisa ditanda petik disembuhkan gitu ya. Tidak menjadi permasalahan kesehatan mental yang kemudian bisa berakibat pada relasi yang kurang harmonis dengan pasangan, dengan teman, dan di tempat kerja dan sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan solusi-solusi supaya tidak berkembang menjadi lebih buruk begitu ya. Memang terhadap perempuan-perempuan terutama remaja dan dewasa awal ini, seyogyanya mereka berkumpul di lingkungan-lingkungan yang positif. Ikut kelompok misalnya, atau perkumpulan pergaulan perempuan yang mandiri gitu. Sehingga nanti pengaruh lingkungan ini akan mempengaruhi juga pola berpikirnya, menjadi ke arah mandiri tadi gitu. Akan sangat mendorong perbaikan-perbaikan ketika dia punya kecenderungan untuk menjadi Cinderella kompleks. Kemudian juga ketika kemudian dia menjadi ibu begitu ya, itu harus memutus mata rantai pengasuhan tadi.
supaya anaknya tidak memiliki kecenderungan yang sama gitu. Jadi harus belajar Cinderella kompleks itu apa, bagaimana cara mencegahnya begitu, sehingga kemudian tidak mengulang kesalahan yang sama di dalam pengasuhan terhadap anak. Dan yang penting memang tadi kenali diri itu tadi, Mbak. Jadi kita assessment diri pribadi. Atau kalau tidak mampu ya kita ke layanan begitu. Sehingga di assessment oleh orang lain gitu yang profesional. Apakah kita punya kecenderungan menjadi Cinderella kompleks atau tidak gitu. Dan seberapa berat itu sudah terjadi pada kita dan bagaimana kemudian solusi jalan keluarnya. Nah, itu kalau memang diperlukan untuk pembimbingan, toh ada petugasnya gitu ya, atau kita memilih ke klinik psikologi lah, nggak apa-apa juga yang berbayar, toh ada di puskesmas juga sekarang sudah banyak puskesmas yang memiliki psikolog ya, di rumah sakit juga ada poli-poli psikologi gitu ya, yang harganya juga nggak beda kok dengan poli-poli umum lainnya gitu ya, dengan layanan dokter lainnya gitu, bukan sesuatu yang mahal gitu. Tapi memang kesadaran bahwa kesehatan mental itu sangat-sangat penting untuk kita perhatikan supaya kualitas hidup kita itu menjadi optimal. Jadi nggak beda dengan kesehatan fisik gitu ya. Kalau sakit fisik itu dikit-dikit udah beli obat sendiri ya Pak Steve ya, ke apotek atau ke obat, herbal bahkan ke dokter, ke rumah sakit dan sebagainya. Tapi ketika kita punya permasalahan yang kita sadari itu adalah permasalahan mental, kesehatan mental gitu, yang sangat berpengaruh pada hidup kita, itu juga harus tumbuh kesadaran untuk mencari pertolongan, bantuan gitu. Jangan dibiarkan, karena SDM unggul itu sangat penting bagi bangsa kita. Kalau kita sudah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, keterampilan yang mumpuni gitu ya, kompetensi yang cukup, tapi kita terkendala pada kesehatan mental sehingga nantinya bisa berpengaruh pada relasi dengan orang lain di tempat kerja juga begitu. Nah, itu akan membatasi diri kita untuk bisa berkarir dengan baik. Nah, kenapa kok kemudian butuh bantuan-bantuan seperti ini? Jadi bukan hal yang patut untuk disisihkan gitu, tapi justru hal yang penting untuk dicari solusinya, supaya apa yang kita miliki, potensi, bakat, minat, kompetensi dan sebagainya tadi, itu benar-benar mendorong kita menjadi SDM yang lebih baik, yang optimal, yang unggul tadi. Begitu Mbak Vidya. Oke. Kesadaran gitu ya, aware terhadap kesehatan mental begitu ya. Diskusi yang menarik dari tadi. Mungkin Mas Steve mau melengkapi singkat saja, silakan. Ya, ya untuk bisa keluar dari problem semacam ini sih, kalau saya lihat komunikasi, Mbak. Komunikasi yang penting. Jadi bagaimana kita untuk bisa belajar bagaimana menjalin komunikasi yang baik dari skala yang paling kecil adalah di keluarga. Jadi itu penting sekali untuk bisa terbuka ya. Dan tadi juga disinggung bahwa kesehatan mental juga berefek kepada berbagai macam permasalahan selanjutnya. Dan kalau kita ngelihat kondisi di daerah istimewa Yogyakarta ini, walaupun saya lihat mereka bukan berKTP DIY ya, tapi itu kejadiannya di DIY gitu. Banyak sekali pelajar dan mahasiswa yang ternyata mengakhiri hidup ya. Belum lama ini, dan kalau kita lihat ternyata tidak hanya di DIY saja, tapi bermunculan di kota-kota lain yang menjadi basis kota pendidikan gitu di Indonesia, ternyata bermunculan juga. Jadi apakah betul generasi muda kita itu perlu juga untuk diperhatikan. Jangan sampai ini menjadi bom waktu. Generasi muda kita ternyata memiliki permasalahan di kesehatan mental, Mbak, mental health yang kurang baik. Maka ya kita perlu juga mempromosikan sebanyak-banyaknya terkait bagaimana mengatasi. Dari Jogja kita sudah memperlihatkan, dari DI kita mencoba memperlihatkan bahwa kita mencoba mempersiapkan diri dengan berbagai macam aturan. Mudah-mudahan di luar sana yang memang kita tidak bisa membatasi ya Mbak, warga yang datang ke DIY itu adalah orang-orang DIY gitu, tapi dari berbagai macam wilayah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan bersama ya, DP3P2, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan juga menginspirasi teman-teman di luar sana untuk sama-sama bergerak, Mbak. Karena ini kan sifatnya mental ya, Mbak, nggak kelihatan tuh barang tuh gitu. Kalau itu ayam gitu atau apa kan bisa kecekel ya, ini nggak bisa. Jadi orang yang kelihatan nampak tegar gitu belum tentu dia itu di dalam betul-betul mampu untuk bisa menghadapi gejolak kehidupan dia. Jadi
Jadi menurut saya ya kita belajar bersama untuk bisa komunikasi yang baik, Mbak, terbuka gitu. Jadi menurut saya kata kuncinya adalah mencoba untuk belajar untuk terbuka. Jangan malu untuk laki-laki ini kok curhat gitu ya. Dipendam sendiri ngerti-ngerti lu loncat di Jombor gitu kan. Ya kita Padahal coba boleh ya. Boleh. Laki-laki itu boleh curhat. Nangis pun boleh loh laki-laki gitu. itu. Jadi kita mencoba membangun ekosistem masyarakat kita itu untuk terbuka, Mbak, untuk sama-sama memperkuat diri. Perempuan juga semakin kuat, laki-lakinya juga semakin kuat gitu untuk berjalan bersama-sama. Jadi budaya paternalistik itu sebenarnya tidak hanya menekan perempuan, anak perempuan, tapi anak laki-laki juga bisa terimbas seperti tadi. Laki-laki nggak boleh lebay, nggak boleh manja, nggak boleh nangisan, cengeng dan sebagainya. Nah itu akan sangat berpengaruh juga pada perkembangan mentalnya. Melahirkan generasi yang menekan juga ke generasi selanjutnya atau kepada pihak yang lain gitu. Perempuan terutama jadinya juga kena juga imbasnya gitu kan, didikan yang semacam itu. Perempuan jadi sasaran juga nanti kan, dia memendam emosi kan, belum selesai dengan dirinya sendiri, kemudian dia berpasangan dengan seseorang, sebenarnya kan dia hidup dari keluarga yang berbeda kan, cara pengasuhannya dari yang berbeda, kemudian mereka hidup bersama. Si pria itu belum selesai dengan dirinya, dia menghadapi perempuan yang dari pola asuh berbeda, polemik terjadi, anak muncul. Nah generasi sekarang ini nih, generasi muda sekarang ini, yang harapan kita ya kita segeralah mencoba berbagai macam cara untuk mengingatkan secara umum, secara luas bahwa kita punya potensi ledakan problem permasalahan kesehatan mental. Melalui obrolan kita di siang hari ini, tentu saja ini mengingatkan kita sendiri gitu ya, untuk sadar lagi, lebih terbuka gitu ya, sadar diri tentang apa yang sudah terjadi dalam diri kita sendiri dulu ya, Bu Erlina ya, gitu ya. Dan silahkan saja dimanfaatkan tadi ya, ada Puspaga, ini salah satu bentuk layanan gitu ya, untuk bisa meningkatkan kehidupan kita sendiri dan juga tentu saja berdampak ke keluarga kita. Terima kasih Mas Bro Steve dan juga Ibu Erlina. Sama-sama Mbak Vidya. Luar biasa ya obrolan kita di siang hari ini. Mohon maaf untuk beberapa yang belum sempat terbaca gitu ya WhatsApp-nya ya, mungkin nanti saya akan japri ke Bu Erlina sendiri nih. Setiap kali ada cara langsung dengan DP3P2 tuh aku senang. Kenapa? Karena ada terobosan-terobosan yang luar biasa. Betul. Luar biasa dengan tema-tema yang menarik saja ya. Kami sangat terbantu dengan anggota dewan sekaliber Pak Steve ini yang sangat mendorong gitu dari sisi regulasi, kebijakan dan sebagainya. Kita pamit ya. Mas Bro, terima kasih. Ibu Erlina, terima kasih sekali. Saya juga pamit. Tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa.